Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang materi struktur data section pertama 01 mengenai konsep dan definisi algoritma. Yang pertama kita bahas adalah tentang sejarah algoritma ya. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan, Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, tahun 770 hingga 840. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku ini kita memperoleh akar kata aljabar, algebra. Perubahan kata dari algoritm menjadi algoritm, muncul kata algoritm, sering dikelirukan dengan aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Dari sejarah itu akhirnya kita akan membahas lebih spesifik tentang algoritma. Apa sih sebenarnya algoritma ya? Teman-teman sering dengar, kemudian kira-kira seperti apa sih maksudnya algoritma itu? Atau hanya sebuah logik matematika atau seperti apa? Pembahasan kali ini kita akan bahas secara umum. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Intinya ketika algoritma digunakan, dia akan menjadikan satu permasalahan dapat diidentifikasi secara lebih spesifik dan dapat diselesaikan. Ini detail penggunaan algoritma, kita ambil contoh ya. Di situ ada masalah, kemudian ada model, kita gunakan algoritma, kita hasilkan program, kita eksekusi, dan ada hasilnya. Di sebelah kiri ada analisa-analisa yang digunakan oleh teman-teman analis ya biasanya. Jadi orang-orang di bidang sistem dia akan melakukan analisa. Kemudian hasil analisa itu akan terhubung dengan data pada bagian sebelah kanan untuk terhubung dengan eksekusi dan hasil. Ini ada salah satu analogi algoritma yang kita pakai. Jadi biasanya kita pakai algoritma untuk bukan hanya ke kasus-kasus yang berat ya. Jadi hampir semua hal yang ada di dekat kita itu ada faktor algoritmanya yang bisa kita pelajari. Kita contohkan sedikit, ini ada aksinya yaitu menyembelih ayam, kemudian kondisi ayamnya. Ketika kondisi awal si ayam tidak tertangkap, maka logika berikutnya tidak bisa dilanjutkan karena tidak terpenuhi. Begitu juga untuk aksi memasak ayam, kondisi awal jika ayamnya sudah mati, maka dia tidak bisa terpenuhi. Nah, logik-logik seperti ini yang harus kita pelajari dan kita dekatkan di hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bicara tentang hubungan algoritma dan struktur data. Kita akan bicara dulu tentang program. Program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa kita sebut bahwa program adalah suatu implementasi bahasa pemrograman. Ada juga beberapa pakar memberi formula bahwa kalau program adalah struktur data ditambah dengan algoritma. Kemudian kita akan berbicara tentang syarat menjadi algoritma. Biasanya ketika kita membahas tentang algoritma ada beberapa hal yang harus menjadi syarat dia menjadi algoritma yang memang baik untuk digunakan. Yang pertama adalah tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Apa itu reliability? Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Kemudian yang berikutnya adalah pemrosesan yang efisien atau low cost. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan jumlah kalkulasi yang sependek mungkin. Jadi semakin cepat, maka cost-nya akan semakin rendah. Kemudian bersifat general. Bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi bisa digunakan untuk kasus lain yang lebih general. Kemudian bisa dikembangkan atau expandable. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan atau requirement yang ada.
Kemudian mudah dimengerti, siapapun yang bisa ngelihat, dia akan bisa memahami algoritmanya. Kalau makin susah dimengerti, maka ketika akan membuat program, nanti pengelolaannya akan juga lebih susah. Kemudian portabilitas yang tinggi atau portability, atau bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai macam platform komputer. Itu salah satu beberapa sudut pandang untuk menjadi algoritma yang baik. Kemudian kita ambil satu contoh algoritma dan implementasinya. Ini logik-logik sederhana yang kita gunakan. Misal ada seorang guru SD ingin membuat ranking nilai ujian 9 murid. Nilai ujian muridnya adalah sebagai berikut, dari 56 hingga 32. Kira-kira bagaimana algoritma dalam pembuatan ranking nilai tersebut? Dari case ini kita bisa ambil beberapa hal, ada step yang akan kita lakukan. Kita pertama adalah membuat susunan apa yang harus kita lakukan. Yang bagian pertama adalah buat satu variabel, misal ranking. Kemudian set variabelnya rankingnya adalah 1. Lalu ambil satu nilai sebagai data yang ke A, misal yang pertama kita ambil angka 56. Yang keempat, lalu cek nilai dari paling depan sampai paling belakang. Lalu kita buat dalam bentuk struktur algoritma. 32 B sama dengan 0 sampai 8. Kemudian, apabila nilai tersebut lebih tinggi dari nilai A, 56, maka set variabel rankingnya adalah plus 1. Kemudian diulangi proses nomor 2 untuk mengambil data yang ke A berikutnya. Kemudian kita implementasikan algoritma di atas dalam program C. Sederhananya seperti apa? Ketika kita memahami logik apa yang kita inginkan dari algoritma ini, ketika kita pindahkan ke bahasa C, maka struktur itu yang akan dipahami dalam pembuatan codingnya. Oke, untuk tugasnya, buatlah resume dengan format yang sudah diberikan berbasis osf.io dan Google Scholar. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.